kita melihat sistem visi anak itu dengan sistem scoring. Ini ada 8 item sistem scoring ya. Kita lihat parameternya ada 8, ini ada kontak TBC, ada uji kulit, ada berat badan, kita lihat status isinya, kemudian ada gejala demam yang tidak kita penyebabnya, ada batuk kronik, ada pembesaran pelajar, ya. Kemudian ada pembengkakan di tulang, di sendi, di panggul, di lutut. Kemudian ada kita lihat dari ronsen torak hati. Ya, jadi karena penyakit TBC ini bisa menyerang seluruh tubuh, ya, seluruh bagian tubuh bisa, bahkan di kulit juga bisa. Apa namanya kalau di kulit? TB kulit namanya erector scleroderma, pernah dengar ya? Scleroderma. Nah, itu scleroderma itu TB kulit ya. Ini ada di mana? Apa namanya di mana? Konjungtivitis granularis ya. Konjungtivitis granularis itu di mana ya? Nanti kalau ada orang yang orang atau anak yang sakit mata pas sembuh sih, kalau dia baru nggak sembuh itu kita harus waspada ya, jangan TBC gitu ya. Biasanya kalau obat-obatan mata itu kan obat-obatan ya kan, isinya itu farmaseutik, antiinflamasi atau antibiotik. Nah, kalau sudah diobati dengan antibiotik, diobati dengan steroid, dengan macam-macam itu nggak sembuh-sembuh, nanti kita harus waspada ya, waspada bahwa jangan ini TBC ya, di seluruh tubuh bisa ya. Kita harus waspada juga kalau ada anak yang jalannya pincang, ya, jalannya pincang atau membungkuk, ya, itu kan tulang belakangnya itu belok, bungkuk ya, kita harus waspada. Itu tulang, tipis-tipis skeletal ya. Atau kalau ada yang sendi-sendinya itu ada yang bengkak, ya, sendi-sendi kaki atau sendi panggul atau sendi ya, di mana aja semua sendi itu bisa bengkak ya. Kita harus waspada ya. Salah satu kemungkinannya adalah ini TBC ya. Terus kalau itu yang jenis tangannya itu bengkak, itu namanya apa? Ya, bengkak tapi penyebabnya TBC itu apa namanya? Ada namanya spina ventosa. Nah, ya, spina ventosa. Nah, itu adalah beberapa nama-nama penyakit TBC di beberapa bagian tubuhnya. Nah, kalau bagi scoring yang kita menggunakan ini sih. Jadi sekarang kita punya suatu alat atau alat yang canggih, namanya TCM, tes cepat molekuler. Ya. Tes cepat molekuler itu atau alatnya itu namanya GS. Cek. Tes cepat molekuler atau GS. Nah, kalau kita lihat ya,
atau bisa juga dari LCS, liquor cerebus spinalis, ya, cairan otak. Ya. Nah, gimana dengan cairan pleura? Cairan pleura ini tidak direkomendasikan untuk diperiksa TCM karena apa? Sensitivitas dan spesifitasnya rendah. Ya, dan kemungkinan untuk positifnya itu rendah. Ya, jadi tidak dianjurkan. Ya, kalau cairan pleura. Ya. Nah, kemudian setelah kita periksa TCM, nah kalau hasilnya positif, dia positif itu bisa terdeteksi rendah atau low, ada yang medium, ada yang high. Ya. Terdeteksi low, detected low, kita lihat hasilnya. Itu hukumannya udah banyak banget, ya 10 banget sih. Apalagi yang medium, apalagi yang high. Nah, keunggulannya pemeriksaan TCM. Ya. Selain dia bisa memastikan iya kalau ada gejala klinis ada, kemudian TCM-nya positif, kita langsung bisa obat. Ya. Karena itu merupakan emas. Ya. Jadi TCM itu mendeteksi DNA-nya kuman, ya. Mendeteksi DNA-nya Mycobacterium tuberculosis. Meskipun kumannya itu udah mati, ya kan, terus dia tinggal serpihannya aja, serpihan badannya kuman, itu dia tetap bisa mendeteksi karena yang mendeteksi adalah DNA. Ya. Dan kalau TCM-nya positif, dia berarti TBC yang terkonfirmasi bakteriologis dan langsung terapi. Nah, kadang-kadang kita nggak bisa mengambil sampelnya, ya, atau TCM-nya itu hasilnya negatif, dan jadi kita harus mengingatkan dia harus TBC. Kita bisa menggunakan perasaan diagnostik yang lain, yaitu dengan prosedura, uji tuberkulit dan IGRA. Ya. Uji tuberkulit dan IGRA itu satu level. Ya, jadi kalau nggak ada uji tuberkulit, kita bisa pakai IGRA. Ya, jadi bisa. Nah, kemudian kita lakukan prosedura. Kita harus melakukan prosedura untuk mendeteksi apa? Tipe-tipe yang berat. Seperti apa tipe-tipe yang berat? Seperti tipe biliar, kemudian tipe lagi, kemudian ya, kemudian ya. Nah, dan tipe yang ada efusi biliar, ya, tipe tapi dia ada gejalanya efusi biliar. Kenapa tipe-tipe dengan efusi biliar itu nanti kita akan berikan terapi tambahan yaitu steroid. Ini berhubungan dengan terapi. Ya, kenapa kita harus melakukan itu? Prosedura. Ya, penting ini. Nah, kalau biliar, kenapa kita memikirkan untuk biliar bukan? Karena kalau tipe biliar katanya lama, 1 tahun, 12 bulan. Ya. Kalau tipe-tipe yang bukan biliar, pengobatannya rata-rata 6 bulan. Ya. Nah, kalau kita punya akses di fasilitas kesehatan itu ada prosedura, ada uji tuberkulit, ada IGRA, itu kan bisa pilih. Ya. Tapi kalau ada ronsen kita harus ya. Kemudian kalau uji tuberkulit atau IGRA kita bisa pilih salah satu. Ya. Nah, setelah kita makan itu, kita bisa pakai sistem scoring. Nah, disinilah kita pakai sistem scoring.
dia tidak berminta tifoid, misalnya tifoid itu kan juga. Mungkin kalau batuk, kita sudah pastikan dia bukan asma. Ya. Bukan asma. Nanti apa? Kita berikan ventilator. Kita berikan ventilator. Dia respon nggak? Kalau dia nggak respon, ya, berarti kemungkinan. Atau infeksi pernapasan yang lama. Kita berikan antibiotik. Kita kasih anti asma, enggak? Ya, kita kemudian kita berhenti ini agar dia tinggi, apalagi kalau ada otaknya ya. Nah, gimana kalau nggak ada fasilitas? Karena besok kita bekerja di suatu fasilitas kesehatan itu belum tentu ada fasilitas lengkap ya. Mungkin nggak ada fasilitas ronsen, mungkin nggak ada fasilitas uji tuberkulin atau IGRA ya. Itu gimana nanti kalian klinis ya. Kalau misalnya klinisnya di banget ya udah dulu langsung obati ya. Kalau ada kontaknya ya. Kalau misalnya kontaknya itu tidak jelas ya, atau kontak TBC itu nggak ada, nah kita itu observasi sambil kita laksana ya, diobati batuknya diobati, panasnya diobati, demamnya ya. Nah kalau gejalanya membaik ya mungkin dia bukan TBC. Lanjut. Nah ini kalau ada ya, kalau ada populasi ya, yang lengkap terhadap TBC, dia tuh kemungkinan terpapar, ada kemungkinan dia terpapar. Kalau seorang itu kalau benar-benar terpapar, itu kemungkinan dia bisa sakit, bisa tidak. Ya, nah kalau yang nggak sakit, dia harus untuk seorang yang terpapar ini, orang itu harus diinvestigasi dulu. Ya, dia harus pergi fasilitas kesehatan. Kalau bisa mencapai fasilitas itu, dia bisa diinvestigasi. Ya. Pastikan dia nggak sakit. Kalau dia nggak sakit tapi dia terpapar, ya berarti dia harus diberikan terapi pencegahan supaya nanti dia tidak sakit. Nanti dia terpapar tapi nggak sakit, dia harus diberi terapi pencegahan supaya dia besok tidak sakit. Nah, tapi kalau yang sakit, yang jelas sakit, investigasi, jelas dia sakit, ya, langkah selanjutnya adalah diobati. Nah, prinsip pengobatan TB adalah pada anak remaja, juga pada orang dewasa itu hampir sama ya. Jadi obatnya diberikan haluan atau beberapa macam obat, diberikan hanya nanti tiap hari. Kemudian dosisnya juga ada, dosisnya ada buat dengan toksisitas yang minimal. Ya. Kemudian kalau untuk orang yang terapi dia tergantung dari lokasinya, dari derajat keparahannya, atau dari resistensinya. Kalau dia masih sensitif ya kita pakai yang betul-betul yang TB yang sensitif obat. Kalau kita nanti menemukan dia berbagai resisten, kita harus memberikan obat-obat yang khusus untuk pasien-pasien yang obat yang untuk TB yang resisten obat. Ya. Nah kemudian kalau ada komorbid atau penyakit yang ternyata biasanya apa? Diabetes mellitus atau HIV. Sering menyertai pasien-pasien TB itu bentuknya tersebut. Ada juga yang lain seperti SLE, ya, sistem lupus eritematosus itu juga sering kasusnya, ya. Sering ya. Banyak yang disertai penyakit komorbid seperti itu, atau penyakit keganasan, ya. Macam penyakit kasus onkologi juga sering ya. Nah, selain itu kita juga memperhatikan terapi non medikamentosa ya. Di antaranya kita juga nutrisinya. Karena apa? Karena anak-anak itu, anak-anak remaja itu masih dalam masa pertumbuhan dan perkembangan. Makanya nutrisinya juga diperhatikan. Kemudian kalau ada infeksi yang lain, cuma yang selain TBC, itu harus diperhatikan. Anak yang sakit TBC itu dia sudah terkuras energinya ya, untuk melawan kuman TBC ini. Ya. Dan perbaikan investigasi kontak jangan lupa ya. Yang membuat anak ini sakit siapa?
Nah itu harus ya, dia harus diobati kalau titiknya itu harus diobati. Kalau enggak nanti percuma aja. Ya, anaknya diobati, tapi kasus ini nggak diobati ya, ini lari terus ya. Anaknya nggak sembuh-sembuh. Gitu ya. Nah ini adalah soal tabel obat-obat ya, obat ini yang masih dipakai pada pasien-pasien yang masih sensitif obatnya. Yang perlu diperhatikan di sini adalah dosis maksimalnya ya. Dosis maksimal perhatiannya harus diperhatikan ya. Nah ini panduannya nanti kalau dia masuk kategori diagnostik yang TB paru tidak terkonfirmasi patologis, TBC klinik literatur tanpa obstruksi saluran nafas atau TB klinik aja, dia diobati selama 6 bulan total ya. Dengan fase intensifnya 3 macam mati. Nah sisanya itu yang di kolom 2 sampai 3, nah itu pengobatannya ada tambahan 1 ya, kita butuh di fase intensif ya. Diperhatikan yang masuk kategori diagnostik di kolom kedua dan 3 itu pengobatan tetap 6 bulan tapi ditambah 1 obat di fase intensif ya, etabutor ya. Nah kemudian untuk TB yang berat ya, meningitis TB, TBC tulang ya, kemudian TBC biliar, nah itu pengobatan total 12 bulan setahun ya. Dan di fase intensifnya dengan 4 obat. Nah, tadi yang disebut tanda bahaya pada anak tadi ya nih, kalau usia 5 tahun dan usia 5 sampai 9 tahun, kira-kira ini hampir sama ya. Itu hampir sama tanda-tanda bahaya pada anak. Nah, kalau ada tanda-tanda bahaya seperti ini, kita harus atasi terlebih dahulu. Ya. Nah, ini adalah tabel obat antituberkulosis kombinasi dosis tetap. Jadi apa yang disebutkan di kombinasi dosis tetap itu dalam 1 tablet itu ada beberapa macam obat. Kalau yang tablet anak di 3 ya 3 sisa 3 ia dari vaksin belasnya ya RHC. Nah kalau tablet yang dewasa isinya 4 ya RHZE. Nah, kita boleh kalau untuk anak-anak yang berat badannya lebih dari 30, kita bisa pakai dosis. Kita bisa pakai yang tablet dewasa. Nah, meskipun tadi dia di 6 bulan ya. Nah, meskipun tadi dia di kelompok yang ini, kelompok yang fase intensifnya 3 misalnya. Nih, ya TBC paru tidak terkonfirmasi patologi kalau dia dan lebih dari kalau beratnya lebih dari 30 kita bisa pakai ya, bisa pakai yang dewasa. Nah, ada obat-obat lain yang diberikan membersamai obat antituberkulosis ya. Yang pertama adalah kortikosteroid. Kapan kita berikan tambahan kortikosteroid ya, itu digunakan pada TBC dengan komplikasi ya, seperti meningitis TB atau sumbatan jalan nafas akibat TBC kelenjar. Ada TB kelenjar tapi dia menyumbat jalan nafas, kita harus berikan ya, kortikosteroid. Dan perikarditis ya. Nah ini dosisnya, ini obatnya prednison dan dexamethasone masing-masing obatnya ya, kita perhatikan ya. Dosisnya 2-4 mg per kilo per hari pada kasus yang berat ya. Dosis maksimalnya ada 60 mg per hari ya. Selama 4 minggu, kemudian tapering off selama 6-8 minggu ya. Demikian juga dengan dexamethasone. Nah obat lain apa yang perlu kita berikan? Itu hidroksin. Apa hidroksin? Hidroksin apa? Nama lainnya vitamin B6 ya, vitamin B6. Oke. Vitamin B6 kita tambahkan pada anak-anak yang sakit diabetes mellitus, anak dengan HIV atau
ya, kita berikan nutrisi yang kuat, makronutrien maupun mikronutrien. Ya. Kalau anaknya gizi buruk ya harus kita tata laksana gizi buruk. Ya. Nah, ini adalah tabel, nanti baca sendiri ya, tabel efek samping obat dan bagaimana tata laksana. Gejala-gejala ya seperti di organ kulit misalnya, ya itu biasanya bentuknya ini makular res ya, misalnya contohnya atau gatal, jalan gatal-gatal. Ya. Kalau ini kita lihat dulu derajatnya ringan atau berat, tapi kan soal berat bisa dengan berat. Nah ini yang sering. Bagaimana tata laksananya? Nah, kita berikan nanti vitamin atau hidrokortison, salep. Nah, kita perhatikan di sini yang kalau terakhir ya, obatnya harus sesuai kalau gejalanya sistemik. Ya. Kemudian ada panas, ada urtikaria, ada keterlibatan membran mukosa atau kulitnya melepuh, hati-hati dengan Stephen Jones ya, dengan Stephen Jones syndrome. Makanya harus kita perhatikan kalau gejalanya berat obatnya di stop ya. Nah ini kemudian salah satu kemudian yang lainnya termasuk jarang ya, di mata ini juga sangat jarang. Tipar itu lumayan sering, terutama pada anak-anak yang sebelum diterapi itu sudah ada gangguan tipar. Dan itu harus hati-hati ya. Kalau perlu, kalau jelas-jelas anak itu ada sebelum diobati itu sudah ada gangguan di livernya, nah itu kita harus cek dulu ya, untuk SGOT dan SGTT-nya. Nah ini namanya anti tuberculosis drug induced hepatotoxicity ya. Nah kriterianya adalah berikut ini ya. OTPT ya meningkat lebih dari atau sampai 5 kali nilai normalnya tanpa atau naik 3 kali tapi disertai dengan gejala klinis. Nah ini kalau sebelum diberikan terapi aja udah naik, disertai dengan icterus, anoreksia, nausea, dan muntah, itu dia sudah termasuk terdiagnosis ADIH, anti-tuberculosis drug induced hepatotoxicity. Itu ya. Nah tapi pemeriksaan pria ini tidak rutin periksa setiap anak, periksa berarti harus kita tidak ya, kalau ada indikasi gangguan di livernya itu baru kita cek. Nah tata laksananya bagaimana? Nah, yang tentunya kalau ada gejala tersebut kita harus memberikan obat yang berpotensi yaitu NSAID ya. Kemudian dilakukan pemeriksaan kelainan hatinya ya, seperti mungkin dia ada terinfeksi virus hepatitis A, hepatitis B atau C ya. Dan kemudian setelah itu nanti pasien itu memenuhi syarat-syarat reintroduksi atau mulai lagi terapinya, itu nanti kita akan memulai lagi apa itu syarat-syarat ini. Kalau seperti ini turun, kalau udah nggak kuning, nggak iterik, nanti ini harus dipantau secara ketat ya. Nah nanti kalau ada yang ADIH itu bisa terapinya dari panjangin sampai 9 bulan ya.
kemudian di fase lanjutan tiap bulan. Nah, apa yang kita perlu pantau atau dikerjakan pada saat pasien dikontrol ya? Kita harus menilai perkembangan penyakitnya. Kemudian kita lihat berat badannya. Kalau yang berat badannya naik, ya kita harus menyesuaikan dosis obatnya. Ya. Gejala-gejala yang kemarin masih ada sekarang ada. Ya. Kemudian kepatuhannya bagaimana? Obatnya diminum setiap hari atau enggak? Nah, kemudian penting untuk ini edukasi terhadap orang tua ya, untuk selalu menjadi pengawas minum obatnya ya. Anaknya itu harus dipantau ya, kalau anak-anak, terutama anak remaja ya. Anak remaja itu kadang-kadang mengalami kendala ketika dia berusaha minum obat dan anak-anak besar itu harus dikomunikasikan dengan orang tuanya. Nah, kapan kita periksa BH untuk pemeriksaan hapusan TTA? Ya, nanti kalau yang masuk kasus yang terkonfirmasi bakteriologis, kita harus periksa di akhir bulan 2 ya, dan akhir bulan. Ya. Nah, untuk ronsen torak bagaimana? Apakah dia rutin dilakukan setelah pengobatan? Nah, ternyata kalau untuk ronsen torak kita pilih ya, terutama untuk pasien-pasien yang TBC biliar aja, TBC biliar atau ada infusi pleuranya, kita boleh melakukan evaluasi ulang ronsen torak ya, tapi tidak semuanya harus kita ronsen ulang di akhir terapi. Nah, untuk evaluasi akhir pengobatan, ya, kalau yang terkonfirmasi bakteriologis kita kemudian juga harus meriksa hapusan TTA. Ya. Kemudian kita juga evaluasi secara klinis, berat badannya bagaimana, gejala-gejalanya bagaimana, apakah kurang, apakah masih tetap atau tidak. Nah, kalau gejala-gejala yang masih tetap ya kita harus mencurigai ya, salah satunya mencurigai dia ada resisten obat gitu ya. Makanya setiap fase pengobatan itu kita harus pantau. Nah, anak yang tidak anak yang tidak menjawab perbaikan itu harus cari kemungkinan ya, apakah salah satunya apakah dia resisten obat, apakah terjadi komplikasi ya, atau ada penyakit-penyakit yang lain yang menyertai ya, atau ada komorbid ya, DM, ada HIV, atau kita evaluasi lagi apakah dosisnya itu adekuat atau tidak teratur minum obatnya. Nah, kalau perlu rujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi supaya mendapatkan fasilitas pemeriksaan yang lebih lengkap. Nah, ini hasil akhir tata laksana TBC yang sensitif obat, yang gagal terapi, ada yang sembuh, ada yang selesai pengobatan, ada yang juga yang putus obat, juga yang terapinya berhasil. Nah, bagaimana kalau dia putus obat? Obatnya putus. Nah, ini kalau kita bisa lihat setiap terapi aja ya. Kalau pasien katanya gimana ya, di fase intensif, kalau di fase lanjutan. Ya. Kalau di fase intensif ya di awal kalau residen terapinya 6 bulan terapi ya, fase intensif. Dan residennya 6 bulan terapi. Kalau di fase intensifnya dia nggak minum obat kurang dari 14 hari, itu dilanjutkan. Ya. Tapi kalau sudah 14 hari ya, mulai dari awal. Nah, kalau di fase lanjutan sekarang, regimennya 6 bulan, ya, kalau dia tidak terkomunikasi bakteriologis dia pengobatan ya, kalau dia selesai lebih dari 80% dosis dalam waktu 14 hari.
TBC itu respon terhadap obat-obatan ini pertama yang kita berikan. Pasien-pasien dengan HIV ya, perawatan di rumah sakit ya. Nah, atau bayi yang beratnya kurang dari 5 kilo, berarti agak sedikit obatnya agak sedikit rempong. Nah, ini kalau ada ini juga ada tanda-tanda juga ya, secara klinis kita menemukan pasien malnutrisi berat atau pneumonia berat ya, atau komorbid seperti anemia berat. Kemudian pasien-pasien tadi dengan tanda bahaya ya, ada gejala dehidrasi ada apa, udah beberapa terjadi penyakit ya, atau pasien dengan toksisitas mati. Bagaimana setelah selesai mata laksana? Semua pasien sebaiknya diminta berbalik pasienkes apabila gejala TBC timbul kembali setelah selesai terapi. Saya sudah selesai, habis itu terus beberapa bulan kemudian, kok muncul lagi gejalanya, harus kontrol ya, dikasih untuk kembali ke fasilitas kesehatan. Ya. Kemudian pemantauan ulang secara rutin dilakukan selama pasien setelah mendapatkan terapi TBC selama 6 bulan ya. Kira-kira pemantauan itu 6 bulan depan, 6 bulan depannya itu kemungkinan untuk sakit lagi itu biasanya kalau pengobatan tidak kuat itu yang di antara 1 sampai 2 tahun. Ya, makanya kita harus waspada. Ya, tapi kalau dalam waktu 6 bulan, kalau terapinya kuat, dalam waktu 6 bulan depan itu masih aman. Nah, nanti bagaimana yang TBC ekstraparu? Nah, kalau TBC ekstraparu ini nanti pemantauannya. Ya, kurang lebih ini monitoringnya juga sama ya, hampir sama. Nah, ini kebanyakan kalau kita baca ya itu di kolomnya terakhir itu ya, itu evaluasinya adalah secara klinis ya. Klinis artinya gejala-gejalanya klinis itu saya sudah ada gejala-gejala yang menyertai yaitu sesak nafas, nyeri dada, atau yang perlu sendinya buka gimana ya? Sekarang udah pas atau belum ya, masih buka. Ya, secara umum itu untuk yang TBC ekstraparu juga secara klinis ya pemantauannya. Ya. Nah, saya kira ini slide yang terakhir. Masih ada waktu 2 menit. 2 menit sebelum ada rasa. Tadi sebelum ada rasa ya. Ya, boleh. Ya. TCM, nah TCM itu ada saya tepatnya bukan tahapan itu sekitar itu sudah 5 tahun ya, 5 tahun.